Karena memang dulu Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah dikepung oleh demonstran. Tapi demonstran ini kalau kita lihat dari berbagai sumber itu mereka ini bukanlah para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan juga orang-orang Madinah asli, tapi mereka ini adalah para pendatang. Ada yang dari luar daerah, dari Mesir, dari Basra dan lain-lain sebagainya. Mereka datang karena ingin hajat mereka, kemauan mereka dipenuhi oleh khalifah. Tapi saat itu ternyata khalifah juga punya prinsip. Lama sekali Sayyidina Utsman bin Affan dikepung. Hingga kemudian beliau pun keluar ya, bicara kepada orang-orang dan memberitahukan kepada mereka, lalu mengingatkan terutama kepada para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang mengenal beliau secara lebih dekat. Karena para sahabat Nabi Muhammad lah yang mengetahui kepribadian beliau, mulai dari beliau di masa hidup di masa Nabi Muhammad SAW sampai beliau menjadi khalifah. Nah, adapun orang lain yang datang dari luar, mereka tidak tahu lebih banyak terkait dengan Khalifah Utsman bin Affan. Maka kemudian beliau di sini mengatakan kepada mereka, "Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahhaza jaisyal usrati falahul jannah." Bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyiapkan ataupun yang memberikan bekal kepada pasukan usrah, maka baginya surga. Pasukan usrah ini adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju sebuah peperangan di Amul Usrah, tahun yang sulit. Saat itu terjadi paceklik, krisis ekonomi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuh dana untuk menghadapi orang-orang Romawi. Maka untuk memotivasi para sahabat supaya turut membantu perang ini, maka beliau Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mau, siapa yang bersedia untuk menyiapkan bekal para pasukan, maka baginya surga. Dan di sini Rasulullah SAW, dari sini para jamaah sekalian, Sayyidina Utsman bin Affan kemudian mengatakan, fajahhaztuhum, maka aku pun memberikan bekal kepada mereka. Bekal yang diberikan tidak sedikit, sangat banyak. Nanti kita baca hadisnya. Lalu kemudian beliau juga mengatakan, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi raumah falahul jannah. Siapa yang menggali sumur rumah, maka baginya surga. Fahafartuha. Lalu aku pun menggalinya. Maksudnya di sini beliau dulu menyediakan sebuah sumur rumah namanya. Ini lalu kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Fasaddaquhu bima qala, maka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, terkait dengan apa yang disumbangkan oleh Utsman bin Affan disebutkan dalam riwayat ya dari Abdurrahman, Ja'a Utsman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi dinar hina jahaza jaisyal usrah. Utsman bin Affan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1.000 dinar ketika beliau sedang menyiapkan pasukan usrah. Ini kalau 1.000 dinar ini lumayan banyak para jemaah sekalian. Kalau 1 dinar berapa itu? 1 dinar. Dinar itu kan uang emas, koin. Jadi bahannya dari emas, bukan emas-emas. Tapi dari emas. 1 koinnya itu beratnya biasanya standarnya saat itu sekitar 4 gram. Sekarang berapa? 1 gramnya tuh? 1 jutaan ya. Sekitar 3 hari yang lalu saya cek 1.025.000. Penasaran aja, bukan karena mau beli. Kalau dijual nggak apa-apa. Nah, jadi berarti berapa tuh para jamaah sekalian? 4 juta dikali 1.000. Berapa tuh? Oh, Masya Allah, banyak 4 M ya. Itu belum ontanya, belum kudanya,
belum lagi perbekalan yang diberikan kepada, yang maksudnya yang ya untuk melengkapi kendaraan mereka. Jadi sangat banyak infak daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah, inilah kelebihan daripada Utsman ini. Nah, sebelumnya sudah kita sebutkan beliau adalah orang yang pemalu, ya, orang yang sangat baik hatinya. Nah, ternyata di sisi lain beliau juga adalah orang yang sangat dermawan.